بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا نبي سيد محمد العالمي المالكي الحسني نبي سيد محمد نوفل بن عبد الله الكافر، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن زين الحبشي، ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلو درجاتهم في الجنة وينفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah insyaallah. Setelah kita melakukan atau sebagian tadi ada yang melakukan ibadah puasa, yaitu puasa di hari yang sangat mulia, termasuk hari-hari yang penuh dengan sejarah di dalam sejarah Islam, termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah dan yang dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Yaumul Ashura, hari 10 daripada bulan Muharram. Hari ini ma'asyiral hadirin wal hadirat perlu kita kenal, perlu kita ramaikan, ya, kalau bisa diramaikan. Kalau bisa, tadi kita di mobil bahas kenapa tidak libur sekolah hari ini. Seharusnya hari ini sekolah juga diliburkan, karena hari ini hari yang sangat bersejarah, hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam beberapa riwayat bahwasannya beliau itu mengatakan yang puasa di hari Ashura itu menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Jadi yang puasa tadi hari ini itu dosa setahun yang kemarin udah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi tetap dosa yang dihapus oleh Allah ini adalah dosa-dosa kecil, dosa yang tidak dengan sengaja kita perbuat, bukan dosa besar. Dosa besar itu tetap butuh dengan taubat. Dosa besar tetap butuh dengan taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, karena manusia ini kan pasti berbuat dosa.
Tidak mungkin kita ini luput dari dosa. Mungkin ketika kita dari rumah ingin ke masjid, itu berapa dosa yang sudah kita lakukan tanpa kita ketahui, tanpa disengaja. Mungkin omongan kita kasar, mungkin kita nyakiti hati wong, mungkin dengan gerak-gerik mata kita orang tersinggung, mungkin. Itu kan dosa. Tidak bisa, kita tidak sadar kita berbuat dosa. Terus gimana tuh? Dicatat tetap. Nah, yang menghapus dosa tersebut adalah ibadah-ibadah seperti hari ini. Dihapus dosa 1 tahun kemarin. Dosa yang dihapus oleh solat dan solat. Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadis yang lain mengatakan antara solat ke solat itu penghapus dosa kalau terjadi di waktu tersebut. Kita barusan solat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Nanti sampai waktu isya kita solat isya. Kalau ada dosa antara maghrib dan isya yang kita lakukan, dosa tersebut dihapus oleh Allah ketika kita solat isya. Kita solat isya lagi, terus berjamaah. Nanti subuh bangun solat subuh. Dosa yang kita lakukan dari isya sampai subuh itu dihapus dengan kita solat subuh. Tapi digarisbawahi dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil, dosa yang kita perbuat tanpa disengaja, bukan dosa besar. Dosa besar tetap butuh dengan taubat. Apabila berkaitan dengan hak manusiawi, butuh minta maaf kepada manusia tersebut. Jadi hari Asyura itu hari yang sangat luar biasa agungnya di sisi Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi puasa terus hari Asyura. Sedikit kita bahas tentang hari Asyura. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, beliau mendapati bangsa Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi itu pas hijrah ke Madinah, di Madinah ada 3 kabilah daripada bangsa Yahudi. Yang pertama namanya Qainuqa, terus ada kabilah An-Nadir, terus ada kabilah Quraidah. Ini 3 kabilah besar, kabilah daripada bangsa Yahudi. Nabi ketika hijrah ke kota Madinah mendapati mereka puasa di tanggal 10 Muharram. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian puasa di hari ini? Dijawab sama mereka, wahai Muhammad, ini hari kami berpuasa agar untuk menunjukkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Musa dan Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan dari musuhnya Firaun. Firaun itu tenggelam di dasar laut di tanggal 10 Muharram. Jadi karena kami ingin menunjukkan rasa syukur, kami berpuasa. Ini kata orang Yahudi. Dijawab sama Nabi besar Muhammad SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih pantas untuk berpuasa daripada kalian, kata Nabi. Karena Musa itu saudaraku senabi. Dan agama Islam itu agama yang dibawa juga atau sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalian bangsa Yahudi itu telah kafir kepada Nabi Musa, tidak mengikuti Nabi Musa, tidak taat kepada Nabi Musa. Dengan bukti apa? Dengan bukti tidak mau mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada sekarang ini ada tidak bangsa Yahudi atau Nasrani yang taat agama? Tidak ada. Kalau mereka betul taat agamanya, betul mereka taat kepada nabinya dan kitabnya, baik Taurat dan Injil, pasti mereka agamanya sekarang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi tidak ada orang di luar Islam yang taat agama. Jadi kalau bangsa Yahudi, Nasrani taat agama, mereka pasti beragama Muslim. Karena Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, di dalam kitabnya Taurat dan Injil pun Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad dan Allah menyebutkan perintah agar mereka mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang Yahudinya atau Nasraninya,
Nabinya saja kalau hidup itu tidak punya pilihan selain mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa umpama ketika Nabi besar Muhammad dilantik menjadi nabi, Nabi Musa masih ada. Nabi Musa pasti ini pasti jadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Nabi Musa agamanya atau tertulis Muslim, pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kami lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Akhirnya Nabi menganjurkan untuk berpuasa di hari Asyura. Setiap tahun Nabi puasa. Namun di akhir daripada tahun kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berangan-angan, kalau aku hidup tahun depan, aku ingin puasa Tasu'a, tanggal 9-nya. Yang dilakukan terus sama Nabi itu puasa tanggal 10. Tanggal 9 belum sempat dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Nabi ingin berpuasa tanggal 9? Agar tidak sama persis dengan ibadah Yahudi. Jadi Nabi itu di bagian atau di bidang ibadah saja selalu ingin berbeda dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Karena mereka sesat sudah. Jadi Nabi ini bayangkan di ibadah, masalah taat kepada Allah, Nabi ingin beda dengan mereka. Jadi kata Nabi, kalau kita cuma puasa Asyura itu seakan-akan sama dengan bangsa Yahudi. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak tahunya beliau tidak menututi, tidak sampai ke Muharram tahun depan, kecuali beliau sudah meninggal, berpindah ke rahmatullah, pindah ke Rafiqul A'la. Jadi hari ini hari yang sangat agung. Bahkan agungnya ini kejadiannya itu banyak. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, di hari Asyura ini termasuk hari-hari banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Termasuk diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Itu di hari Asyura. Nabi Adam itu kan ketika melanggar perintah Allah, Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati satu pohon. Kemudian Nabi Adam mendekati pohon yang lain. Jadi Nabi Adam itu kata Allah, wahai Adam, jangan dekati pohon ini. Nabi Adam salah paham, melanggarnya itu bukan dengan sengaja, salah paham. Enggak mungkin melanggar dengan sengaja. Beliau adalah Nabi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah paham. Jadi kata Allah, jangan dekati. Misal contoh, ada ustadz guru bilang ke muridnya, nah jangan makan batang duren. Batang duren ini dikira murid tadi yang tidak boleh dimakan batang duren ini, duren lain boleh dimakan. Begitu. Nabi Adam kiranya begitu. Dikira Allah melarang untuk mendekati pohon ini. Cuman pohon yang lain jenisnya sama boleh. Nabi Adam akhirnya makan dari pohon yang lain. Padahal Allah melarang untuk makan semua jenis dari pohon tersebut, buahnya dimakan sama Nabi Adam. Tidak tahunya itu salah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, termasuk iman yang harus kita yakini. Kita tidak boleh menyangka seorang nabi melanggar maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi-nabi itu jauh dari kata maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang mereka lakukan, walaupun secara zahirnya di depan mata kita seakan-akan maksiat, itu bukan maksiat. Pasti ada alasannya, pasti ada jalan keluar. Seperti tadi cerita Nabi Adam. Tapi tetap sama Allah ditegur, dan Nabi Adam sedih, menangis, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima taubatnya di hari Asyura. Jadi hari Asyura, taubat Nabi Adam dan Siti Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita Nabi Adam. Nabi di hari Asyura,
Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihi salam di dakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah di tengah kaum-kaumnya, fama amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Tidak ada yang iman kecuali sedikit. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan yang iman itu cuma 80 atau 100 orang, sedikit sekali. Bayangkan dakwanya itu selama 950 tahun. Allah murka, marah sekali. Kata Allah, wahai Nuh, sudah, yang iman masukkan ke kapal, bikin kapal. Nabi Nuh muat kapal di tengah padang pasir. Itu Nabi Nuh ketika bikin kapal dicemooh, istilahnya dimaini sama orang-orang kafir. Gila apa ini? Dakwahlah muat kapal di tengah padang pasir. Orang kalau muat kapal kan di pinggir laut, langsung dilempar. Buat apa? Cuma Nabi Nuh tetap sabar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak taunya benar, kapal selesai, kata Allah, masukkan ke kapal orang-orang yang iman kepadamu. Setelah semuanya masuk, dikirim badai, banjir, dari bumi mengeluarkan air, dari atas mengeluarkan air, luar biasa. Belum lagi angin topannya. Jadi badai yang begitu, tsunami yang begitu besar, sehingga menenggelamkan semua orang yang kafir kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang selamat. Semua yang hidup di dunia ini zaman itu tidak ada yang selamat kecuali yang di kapal bersama Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh dijuluki Adam kedua, bapak manusia kedua. Kenapa? Karena dari Nabi Nuh lah keturunan manusia yang ada sekarang ini. Kemudian di situ itu terjadi azab yang Allah kirim dan Nabi Nuh yang Allah selamatkan terjadinya di hari Asyura. Kejadian yang lain di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut Hud. Apa itu Hud? Ikan paus. Jadi Nabi Yunus juga begitu. Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, lama dakwanya juga sama, tidak ada yang iman. Akhirnya Nabi Yunus kesel, pegel istilahnya, marah terhadap kaumnya, ditinggal kaumnya tadi, desanya ditinggal. Kenapa? Kayak putus asa sudah. Karena keputusasaan inilah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa di dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus akhirnya naik kapal ingin meninggalkan desanya, tidak tahu kapalnya tadi ada badai, tidak bisa jalan, kecuali harus ada tumbal. Dari penghuni kapal ini harus ada satu yang ditenggelamkan ke laut. Dipilihlah, dikocok tadi, diundi, siapa yang keluar namanya? Tidak tahu yang keluar namanya, nama Nabi Yunus. Yunus yang keluar, yang harus dilempar ke laut Nabi Yunus. Nabi itu mau tidak mau, nama dia yang keluar, dilempar Nabi Yunus ke laut. Tidak tahunya di laut ikan paus sudah mangap, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Wallahu a'lam berapa hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan lebih. Kapan Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus? Di hari Asyura dikeluarkan oleh Allah dan kembali beliau ke desanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman dijadikan oleh Allah raja, dilantik menjadi raja. Nabi Sulaiman itu kan diberikan kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada raja siapapun. Dari zaman Nabi Sulaiman sampai hari kiamat nanti, siapa raja paling terbesar? Sulaiman. Tidak ada raja yang paling besar melebihi Nabi Sulaiman manusia jelasnya. Jadi pasukannya dari setan, dari jin, dari manusia, dari binatang, angin, lautan, itu semua jadi pasukan Nabi Sulaiman. Siapa raja yang sekarang itu? Raja sekarang paling punya TNI, punya ABRI berapa ribu, jin enggak punya.
angin tidak punya, jin, setan tidak punya. Sulaiman punya semua. Makanya tidak ada raja yang melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu diberi kerajaan tersebut oleh Allah juga di hari Asyura. Jadi hari Asyura, ma'asyarul hadirin, hari yang sangat agung, yang diagungkan oleh Islam, juga diagungkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita masih nututi hari tersebut hari ini, dan alhamdulillah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk berpuasa di hari Asyura. Mudah-mudahan amal ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit kurang lebih daripada penjelasan atau sedikit sejarah tentang hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kajian kita seperti biasa di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah kumpulan Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa la yahdutsu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Termasuk, kalau masih ingat, kita ini masih membahas tentang akidah, tentang kewajiban atau hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk kita imani, untuk kita yakini. Termasuk keyakinan yang harus kita yakini, kata beliau, kita harus yakin bahwasannya tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali itu kejadian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mau rasanya pahit buat kita atau manis, menyenangkan buat kita atau menyedihkan, apapun itu, bahkan kata ulama pergerakan pun, ini seperti contoh tangan saya ini bergerak, itu semua takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua di muka alam semesta ini tidak ada yang bergerak, tidak ada yang terjadi kecuali dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas maunya, atas keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu wajib kita imani. Cuman kita ini kadang pas ditanya iman tak dengan qada qadar, oh iman, tapi ketika ada hal yang terjadi menimpa kita, kita lupa ini qada dan qadar. Prakteknya kita kurang. Bagaimana prakteknya kurang? Ya pas ada misalkan ada hal yang menimpa kita, menimpa orang tersebut sedih, pahit, marah, gerotok, tidak terima, sampailah stres. Itu kan bodoh namanya. Sampai stres, sampai gila dia. Kenapa aku cek ini? Itu kan bodoh. Kenapa? Dia lupa bahwasanya semua itu terjadi atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah rezeki. Semua itu qada daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iman, betul imannya kepada qada dan qadar, itu hidupnya akan selalu senang. Mesem terus, nyengai terus hidupnya. Kenapa? Dia yakin yang terjadi semua ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuknya banyak atau pemasukannya sedikit, dapat duit banyak atau dapat duit sedikit, nyengai terus alhamdulillah. Di lisannya tidak pernah lepas kata alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin ini semua keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu, ma'asyiral hadirin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Terkadang ada hal yang kita tidak sukai, pahit buat diri kita, tapi itulah yang terbaik buat kamu. Terkadang begitu. Terkadang tidak, ada hal yang kita sukai, tapi ternyata hal tersebut tidak baik buat diri kita. Jadi jangan terlalu maksa. Apa yang Allah unjuk, alhamdulillah. Apapun yang Allah beri, alhamdulillah. Jangan maksa. Ada salah satu sahabat, beliau ini memaksakan diri, terlalu berambisi untuk menjadi orang kaya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, doa aku jadi orang kaya. Kata Nabi, wahai fulan,
apa yang diberikan oleh Allah sedikit berkah itu lebih baik buat kamu. Udah, jangan terlalu maksa dulu. Tidak ya Rasulullah, pengen kaya dengan alasan kalau aku kaya aku bisa sedekah, aku bisa infak, aku bisa amal baik jariah. Kata Rasulullah, yang sedikit lebih baik. Masih maksa, minta doa sama Nabi. Ya sudah. Ini wong maksa, akhirnya sama Nabi didoain. Ya Allah, kasih dia kekayaan. Betul, doanya Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul dia kaya, banyak duitnya, banyak kambingnya, banyak ontanya. Zaman Nabi kan kambing, onta, sapi, susu banyak. Akhirnya yang biasanya dia setiap hari sholat 5 waktu berjamaah dengan Nabi, akhirnya berkurang. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Cuman maghrib isya, zuhurnya tak katik. Biasa oleh, oh ada bapak ini biasa ini tak katik. Kenapa? Sibuk lagi panen. Yang biasanya terus kekayaannya nambah lagi. Yang biasanya maghrib isya, maghrib saja atau isya saja. Cuman sehari itu sekali sholat sama Nabi. Terus ini sholatnya sama Nabi. Bayangkan dunia itu bisa melupakan, bisa membutakan mata seseorang, siapapun di depannya. Ini di depannya bukan ustadz, bukan habib, bukan kiai, bukan. Yang di depannya itu Nabi besar Muhammad SAW. Lupa tapi dengan dunia. Akhirnya nambah hartanya, tidak pernah sholat 5 waktu berjamaah di belakang Nabi besar Muhammad SAW. Cuman hadir sholat Jumat deh. Masih sholat Jumat, nambah lagi duitnya. Jumat juga tinggal. Tak sholat Jumat di belakang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang terlalu memaksakan kaya, tapi akhirnya kekayaannya musibah buat dia, bala buat dirinya. Dipintain sedekah sama Nabi, enggan, berat ingin memberi sedekah atau zakat yang wajib, berat untuk mengeluarkannya. Padahal alasannya tadi pengen kaya biar gampang sedekah, biar banyak amal jariah. Nah, itu ditipu oleh dunia, ditipu oleh setan. Jadi jangan memaksakan keadaan yang tidak Allah berikan kepada kita. Ya kita harus boleh minta, ya Allah berikanlah rizki yang berkah, rizki halal, thayyibah, yang manfaat, rizki yang tidak merusak agamaku. Itu harus kita minta. Kita harus minta, tidak boleh tidak usah minta rizki kalau itu tidak. Begawi harus. Ya bapak-bapak yang sudah punya istri, yang sudah punya anak harus kerja, keluar. Cuman jangan jadikan keinginan atau fokus pikiran kita ini kepada dunia. Terus jangan terlalu berangan-angan tinggi di masalah dunia. Jadi apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik buat kita. Umpama kita jadi kaya, berarti Allah tahu, walaupun kau itu kaya, kau tidak akan jauh dariku. Misalkan ada orang yang miskin terus, berarti Allah tahu dia ini disebutkan oleh Allah di hadis qudsi. Allah mengatakan, sebagian dari hambaku, man idza agnaituhu atghaituhu, kata Allah. Sebagian dari hambaku, kalau aku kayakan dirinya, dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi fasik, dia akan bermaksiat kepadaku. Itu ada kata Allah. Makanya aku miskinkan dia. Tidak tunjuk dunia. Buat apa? Kehidupan dunia cuma 70, 80 tahun paling. Itu pun kalau sampai 70, 80 tahun. Habis itu sengsara di akhirat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah sayang. Jadi jangan kita kira Allah ini kejam apa hidup itu sama dia. Tidak. Malah kalau Allah beri dia dunia, Allah tidak sayang pada dirinya. Sebagian hamba lagi tidak, yang kalau dikayakan malah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu, kita kan tidak tahu kita ini kalau kaya bakal jadi orang ahli ibadah atau malah jadi orang fasik, orang ahli maksiat. Kita kan tidak tahu. Terus berarti kita harus apa? Kita harus meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik ya Allah. Ada dagangan, ada lokak istilahnya, bakal duit dimasuk. Ya Allah, kalau ini yang terbaik, lancarkan. Kalau dagangan ini atau uang ini berkah, ya Allah, berikan kepadaku. Kalau tidak berkah, tidak baik, jangan berikan ya Allah. Buat apa? Uang banyak tapi tidak berkah dan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah praktek daripada iman bil qada wal qadar. Banyak orang mengatakan iman dengan qada qadar tapi prakteknya kurang.
prakteknya tidak ada, maka dari itu banyak orang yang terlalu berlomba-lomba dalam mengumpulkan dunianya. Jadi kita harus iman dengan qada dan qadar, dan harus kita yakini bahwasannya semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi di kehidupan kita adalah kehendak Allah Subhanahu, murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu ta'ala hayyun. Mulai atau al-Imam pengarang kitab ini menyebutkan beberapa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Arti wajib bagi Allah ini maksudnya sifat-sifat ini pasti ada di Allah. Bukan artinya wajib macam kita kena kewajiban salat, bukan. Tapi arti sifat wajib artinya mustahil sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sifat wajib, ya kan? Sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada 20, kan begitu. Apa sifat wajib? Pengertian sifat wajib bagi Allah artinya tidak mungkin sifat ini tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Beda, bukan kita ini wajib solat, bukan, tidak sama. Kalau kita kena kewajiban, kita wajib solat, Allah mewajibkan kepada kita solat, mengharuskan kita untuk solat. Tapi kalau bagi zat Allah, siapa yang mengharuskan? Tidak ada. Artinya berarti wajib di sini adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai sifat-sifat tersebut. Yang pertama, wa annahu ta'ala hayyun. Kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Orang yang meyakini Allah ada pasti otomatis yakin bahwasanya Allah itu hidup, ya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun. Juga kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun, yang mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah dengan sesuatu maha mengetahui. Jadi jangan takut. Yang kita rasakan, yang kita alami itu pasti Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Kita kalau misalkan dijamin hidup kita sama orang kaya, kata orang kaya, apa yang limpo kau aku jamin. Itu pasti hidup kita nyaman. Kenapa? Ada jaminan. Kenapa? Orang kaya ini tahu apa yang kena sama aku, apa yang aku timpa tahu orang kaya. Apalagi yang mengetahui kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita rasakan, yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi jangan takut. Muridun, dan Allah Subhanahu wa taala murid, mempunyai sifat iradah, mutlaqul iradah. Yang namanya Tuhan pasti punya sifat berkeinginan, kan begitu? Yang namanya Tuhan pasti punya sifat berkeinginan. Qadirun, mampu. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Mutakallimun, sami'un, basirun. Allah Subhanahu wa taala berbicara, namun pembicaraan Allah bukan seperti pembicaraan kita. Jadi jangan dibayangkan Allah itu berbicara dengan suara, dengan huruf, ada permulaannya, ada selesainya. Seperti Al-Fakir sekarang ngomong, ini diam, barusan diam, ini ngomong lagi. Jangan dikira omongan Allah sama dengan kita. Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, karena itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting harus kita yakini Allah berbicara, tapi berbicaranya bukan seperti berbicaranya makhluk. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Sami'un, Allah Maha mendengar. Basirun, Allah Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah melihat semuanya. Jadi jangan dikira melakukan maksiat di tengah hutan, misalkan di tengah sawah, kata yang nyingok, santai. Jangan lupa Allah Maha melihat. Bahkan kata ulama, Allah melihat
semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam hari itu Allah melihat. Bahkan lebih dari itu, kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun itu pandangan atau lirikan mata, itu Allah tahu. Enggak sampai di situ, tukhfis sudur, yang ada di diri kita, lintasan hati Allah juga tahu. Lintasan hati Allah tahu. Jadi semua yang ada pada diri kita, yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang kita rahasiakan atau yang kita sembunyikan. Asir, sir itu artinya kita rahasiakan dengan orang lain. Misalkan anak sama satu orang ngobrol rahasia, ini Allah tahu. Atau akhfa, yang saya sembunyikan dalam diri anak. Tak kata yang tahu, hatta wong rumah kata yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semuanya, dan Allah yang maha mampu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari tadi bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.